Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan membincangkan bagaimana tips dan trik untuk mendapatkan skor TOEFL di atas 550 atau misalnya target kalian adalah 500 atau mungkin 600. Jadi pertama ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, khususnya bagi teman-teman yang misalnya ini baru pertama kali akan ikut tes TOEFL atau sudah kesekian kalinya mengikuti tes TOEFL tetapi ternyata skor yang diinginkan belum tercapai. Nah, ada baiknya kita dengarkan baik-baik apa yang kira-kira perlu kita persiapkan untuk mengikuti tes TOEFL. Oke, yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah ketika kita ingin ikut tes TOEFL, maka kita perlu memiliki target dulu. Target kita ketika tes TOEFL itu ingin dapat skor berapa? Misalnya ingin dapat skor 500 atau 550 atau mungkin 600 sesuai dengan kebutuhan. Dan biasanya untuk beasiswa rata-rata meminta minimal 550. Ada yang 570, ada 580. Tetapi untuk jurusan yang di luar kebahasaan ataupun MIPA kadang-kadang ada yang minta 500. Jadi kita sesuaikan dulu dengan target kita. Ikut tes TOEFL itu ingin meraih skor berapa atau poinnya berapa. Nah, setelah itu, maka kita perlu melihat kira-kira nih dengan target skor 500 atau target skor 550, apa yang perlu kita persiappan, khususnya untuk masing-masing part. Ya. Nah, ingat bahwa di TOEFL ada beberapa part, ada 3 section. TOEFL ITP itu memiliki 3 section. Yang pertama ada bagian listening, ada structure and written expression, ada juga bagian reading. Nah, oleh karena itu kita perlu perhatikan dulu. Misalnya target kita sekarang kita harus memiliki skor minimal 550. Nah, maka dengan angka skor 550 ini yang perlu kita pastikan adalah kita perlu mencari peluang menjawab jawaban dengan benar di bagi masing-masing bagian itu dengan skor sekian. Misalnya untuk 550, maka target kalian pada bagian listening harus betul minimal 37. Amannya adalah 37. Jadi kalau kamu dapat skor benar 37 di bagian listening, itu sudah cukup untuk mencapai skor 550. Bagaimana dengan structure and written expression-nya? Untuk structure dengan target skor 550, maka kalian perlu benar minimal 31 ya, dari 40 soal. Kalau di listening dari 50 soal, maka target benarnya adalah sekitar 37. Oke. Untuk yang reading dengan target skor 550, maka kita perlu benar paling tidak itu 40 soal dari 50 soal yang diberikan. Nah, kalau targetnya di bawah itu, misalnya hanya 500, maka lebih ringan lagi. Kalau 500, maka listeningnya paling tidak harus benar 30 soal yang aman ya. Jadi dari 50 soal, sekitar 60%, kalian benar 30 soal, itu sudah dapat target skor 500. Adapun untuk structure-nya dan written expression itu paling tidak butuh benar 26. Oke, 26. Adapun readingnya paling tidak benar 33 soal. Nah, dengan begitu maka nanti kita bisa mensiasati bagaimana menjawab soal untuk masing-masing bagian. Karena di bagian-bagian tersebut kita terbatas oleh waktu. Misalnya untuk di listening kita hanya punya waktu sekitar 35 menit total dari 50 soal yang diberikan. Di structure kita hanya punya waktu 25 menit. Di reading kita punya waktu 55 menit. Oke? Jadi kita perlu perhatikan dulu bagaimana menjawab soalnya dan mensiasati agar nanti kita bisa mencapai target yang kita inginkan. Kalau kita ingin benar 37 soal, maka paling tidak perlu dijawab 45-48 soal. Intinya, usahakan jangan sampai ada soal yang tidak terjawab. Dan dari sekian soal yang sudah terjawab, kira-kira ketika kamu menjawab, berapa besar kamu yakin untuk kebenaran jawaban kalian. Karena nanti akan berkaitan dengan hasil yang akan diraih. Ya. Baik, sekarang kita akan mulai membahas satu-satu bagian-bagian ini. Untuk listening, structure, and reading.
bagaimana kira-kira tipsnya agar nanti kita bisa mencapai target itu. Nah, kita mulai dulu dengan yang bagian listening ya. Di listening ada 3 bagian juga. Jadi ada part A, part B, dan part C. Untuk part A di listening itu biasanya berupa short dialogue. Jadi dialog pendek antar 2 orang. Nah, maka poin penting kita ketika di listening, khususnya yang misalnya kita masih baru akan mulai tes atau yang ke-2-3 kalinya, usahakan agar bisa banyak benernya atau bisa benar semua di 30 soal pertama. Karena ini relatif lebih mudah biasanya ya, karena short dialogue dibandingkan dengan bagian-bagian yang lain. Nah, 30 soal ini biasanya berupa pertanyaan tentang what does the man mean, what does the word imply, dan lain-lain. Intinya inferensi dari pertanyaan dari dialog yang sudah diberikan. Sehingga kuncinya adalah, saran saya, jangan nanti kalian memilih jawaban yang kira-kira kedengarannya di audio dan di teks itu mirip atau sama. Karena biasa untuk short dialogue itu jarang sekali yang berikan keyword dalam kosakata atau words yang sama. Misalnya di sana diberikan happy atau unhappy, maka di jawabannya biasanya berupa bukan memilih kata yang unhappy, tetapi sinonim dari kata ini. Unhappy apa? Misalnya sad gitu ya. Sehingga untuk short dialogue ini kita memang perlu perhatikan benar-benar, usahakan tidak memilih yang kira-kira keywordsnya sama persis dengan yang ada di dialog, karena biasanya lebih sering tidak tepat ya, lebih sering tidak tepat. Bukan berarti semua jawaban yang keywordnya suaranya sama di dialog akan salah semua ya, tidak. Tetapi biasanya untuk short dialogue keywordsnya adalah berupa synonyms dari keyword yang diberikan di pertanyaan, sehingga kita perlu cari sinonimnya. Oleh karena itu biasanya untuk skill TOEFL yang 1-30 itu kita menekankan pada harus fokus pada orang kedua, kemudian avoid similar sound, menghindari suara yang sama dengan di pertanyaan, dan use synonym. Nah, itu adalah poin penting untuk menjawab tip dari soal-soal TOEFL 1-30. Sisanya akan berupa skill-skill, misalnya harus tahu emphatic expression, uncertainty, misalnya suggestion, dan lain-lain. Nanti bisa kalian lihat di beberapa video yang sudah saya upload sebelumnya tentang tips dan trik menjawab soal-soal TOEFL dengan skill-skill tertentu. Nah, bagaimana dengan bagian B dan C? Untuk bagian B dan C itu hampir sama, dia long talk dan monolog, sehingga biasanya keywordsnya yang diberikan atau diperdengarkan pada soal itu hampir sama dengan yang kita akan jawab. Oleh karena itu kita perlu melihat, mendengarkan dengan detail masing-masing yang diperdengarkan. Misalnya dates, urutan, tanggal, frekuensi, dan lain-lain biasanya hampir sama dengan yang kita dengarkan. Oleh karena itu detail dan kehati-hatian itu perlu kita usahakan di soal 31 sampai dengan 50. Biasanya part B itu berupa atau berisi sekitar 8 sampai 10 atau 12 soal. Adapun part C bisa 8 sampai 12 soal. Biasanya yang part B lebih sedikit ya, nah part C lebih banyak. Nah, kalau dari tingkatan soalnya biasanya yang part C relatif lebih susah dibandingkan dengan part A atau part B. Oleh karena itu biasanya kalau kita misalnya termasuk tipikal orang yang bisa menerka-reka potensi soal, maka kita bisa lihat dulu opsi jawaban di lembar kertas kita, sehingga kita baca dulu opsi jawabannya, lalu kita bisa memprediksi kira-kira apa soalnya. Jika tidak, kita mungkin bisa melakukan fokus dulu pada audio yang diperdengarkan, sehingga kita bisa memahami teksnya secara penuh, kemudian baru kita menjawab soal. Nah, tipe ini tergantung pada masing-masing kita ya. Ada yang orang suka mencari potensi soalnya dengan membaca terlebih dahulu apa opsi jawabannya, atau dia bisa fokus dulu mendengarkan pada audio yang diperdengarkan. Ini tergantung pada model kalian, mau kira-kira model yang mana. Nah, sekarang kita masuk pada bagian structure and written expression. Di sini kita memiliki 40 soal dengan waktu 25 menit. 15 soal pertama adalah multiple choices yang biasanya mencari mana yang kira-kira paling tepat untuk mengisi ruang yang kosong ya.
Bisa aja dia missing subject, missing verb, ataupun klausa yang tidak tepat. Adapun di 25 soal yang lain, 16 sampai 40 mencari mana yang kira-kira paling salah. Sehingga di sini untuk 16 sampai 40 harus lebih teliti karena harus jeli juga karena kadang-kadang dia mengecoh. Misalnya menggunakan formula have dan has atau had, kemudian kata kerja, di mana seharusnya kata kerja itu harus berupa kata kerja bentuk ketiga atau past. Tapi di sana diberikan present ataupun continuous dan lain-lain, sehingga kita perlu hati-hati. Tidak terlalu susah sebenarnya, asalkan kita sudah terbiasa dengan latihan-latihan atau drilling. Sehingga di sini kaidah-kaidah dasar dalam bahasa Inggris itu sangat diperlukan. Misalnya kita tahu bahwa sebuah kalimat itu perlu tersusun dari subjek predikat minimal ya. Kalau ada klausa atau susunan dari dua kalimat, maka perlu ada penghubungnya. Ya, konektor misalnya. Menghubung that, which, who, dan lain-lain. Sehingga kalau ada satu kalimat terdiri dari dua subjek atau dua predikat tanpa penghubung, maka biasanya dia tidak tepat. Nah, itu kaidah-kaidah dasar. Yang kedua, misalnya menggunakan to be atau be itu hanya bisa diikuti oleh kata kerja dua bentuk. Pertama bentuk yang ing, kedua bentuk yang past participle atau tiga. Kalau dia yang ing, maka dia present atau continuous atau aktif. Kalau verb 3, maka dia yang past. Oke, kalau misalnya ada modal auxiliary, can, will, should, dan lain-lain, maka dia perlu diikuti kata kerja yang tanpa imbuhan, tanpa ada imbuhan ing, imbuhan s, atau imbuhan yang lain. Dia perlu yang bentuk originalnya, aslinya ya, tanpa ada imbuhan. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dasar ini sudah pernah dijelaskan dalam video sebelumnya, perlu dipelajari dan dipahami dengan baik sebelum kita mengerjakan soal grammar atau structure and written expression. Di error analysis 16 sampai dengan 40 itu perlu mencari yang paling salah. Jadi perlu teliti dan detail mana kira-kira yang paling salah. Pasti ada yang paling salah di antara sekian yang mungkin salah. Sehingga bisa dijawab semua, jangan sampai ada yang kosong karena ini poinnya cukup besar. Jadi kalau kalian benar 30 di structure, itu berbeda bobot poinnya daripada benar 30 di reading maupun di listening. Jadi kita bisa usahakan paling tidak kita bisa benar 33, 35. Itu udah angka sangat aman kalau kita ingin mencapai skor 55. Oke. Nah, bagaimana dengan reading? Nah, reading ini cukup menjenuhkan ya dan cukup menguras energi karena pertama dia diletakkan di akhir setelah kita mengerjakan soal listening dan soal structure and written expression, sehingga kadang-kadang kita sudah kelelahan. Tapi kita perlu juga fokus di bagian reading ini karena soalnya cukup banyak, sekitar 50 soal, dan teksnya biasanya terdiri dari 5 passage atau 5 teks. Masing-masing teks akan berisi 8 sampai 12 soal. Biasanya rata-rata 10, tapi ya bisa 8, bisa 12 atau 10 ya. Sehingga misalnya kita 5 passage di teks pertama atau passage pertama, target kita harus benar paling tidak ya benar 9. Sehingga misalnya masing-masing passage tadi kita salah satu, maka kita masih punya kemungkinan benar 45 soal. Apa saja biasanya soal yang ditanyakan dalam reading? Di reading biasanya ditanyakan bentuk soal main idea, vocabulary, details yang stated maupun unstated detail, implied atau inferences. Nah, yang paling dan pasti ada di setiap passage tadi adalah pertanyaan mengenai vocabulary, main idea, dan details ya. Ini biasanya ditanyakan di masing-masing passages. Sehingga kita perlu dengan seksama menjawab soal ini dan mencari kemungkinan meyakinkan kita bahwa jawaban kita itu benar. Karena dia details biasanya ada di teks. Tinggal kita seberapa jeli melihat jawaban yang akan diberikan atau soal yang tepat untuk jawaban yang tepat untuk soal yang kita jawab ya. Oleh karena itu kosakata itu menjadi penting. Kemudian pemahaman terhadap detail juga menjadi penting. Main idea, detail perlu kita perhatikan dengan baik. Sisanya akan berupa biasa inferensi atau implied meaning ya, yang biasanya untuk menjawabnya lebih cukup memakan waktu. Sehingga usahakan, kalau saran saya untuk di reading, silahkan jawab dari soal yang menurut kalian dianggap paling mudah dulu.
Jangan membuang-buang waktu untuk menjawab soal yang susah. Dari pilih dulu jawaban yang paling mudah atau soal yang paling mudah untuk kalian jawab dan kalian yakin benar jawabannya. Kemudian baru naik ke tingkat yang lebih susah, lebih susah, lebih susah. Sehingga kita bisa menghemat waktu untuk tidak terlalu banyak dibuang di soal-soal yang susah. Misalnya baca soal satu, belum paham, baca teks. Belum ketemu juga, baca soal lagi, kembali ke teks lagi. Nah, kadang-kadang itu juga takes time ya, butuh waktu yang cukup banyak, sehingga kita bisa kehabisan waktu. Oke, itu overview tentang test TOEFL yang akan kalian dapati atau kalian laksanakan ketika ikut test TOEFL. Ada listening, structure, reading, dan berbagai macam soalnya. Rata-rata untuk listening kalian punya waktu sekitar 15 second atau 15 detik sampai 20 detik untuk menjawab. Begitu pula di structure dan di reading lebih kurang dari 1 menit. Sehingga kalau kita task drilling latihannya harus usahakan terbiasa dengan stopwatch ya, di timing. Untuk listening berapa detik, structure berapa detik, kemudian reading berapa detik. Bagaimana tips umumnya untuk mempersiapkan tes TOEFL ini? Yang pertama menurut saya kita perlu membiasakan familiar dengan expression atau vocabulary dalam bahasa Inggris. Kalau sekarang kita masih belum terbiasa dengerin musik, bahasa Inggris, misalnya movie, ataupun membaca, maka kalau ingin tes TOEFL, saran saya perlu untuk kita membiasakan diri untuk mendengarkan, membaca teks-teks berbahasa Inggris. Itu mempermudah kita agar punya storage kosakata, storage expression yang nanti akan digunakan dan bermanfaat untuk menjawab misalnya reading dan listening. Yang kedua, kita juga perlu mencari tahu kira-kira strongnya kita di mana nih, kelemahan kita di mana. Dari listening, structure, dan reading, kita punya strong point di mana. Misalnya kita bagus di structure, maka itu kita tingkatkan. Kita drill benar-benar sehingga bisa paling tidak misalnya ya benar 39, 38. Syukur-syukur bisa benar semua. Jika kita drill terus-menerus agar kita bisa memperbaiki nilai skor yang kita bagus. Adapun si bagian yang kita kurang bagus, maka kita perlu drilling juga agar dia naik, sehingga bisa mengkatrol. Kalau di structure udah bagus, kita keep agar dia bagus, yang lain kita katrol dengan drilling. Kita tahu dulu, misalnya dari gedung tes TOEFL ITP yang dari pusat, dari Jakarta, misalnya kalian bisa ikut prediction dulu, bisa ikut yang simulasi misalnya, kalian lihat di antara sekian skor tadi, band kalian untuk structure, listening, dan reading itu berapa. Kemudian yang kira-kira perlu di-upgrade yang mana. Jadi kita perlu tahu kelemahan dan kekuatan kita di masing-masing skill ini. Oke, saya kira demikian yang bisa saya bagikan dan berbagi di kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk mengerjakan atau persiapan tes TOEFL, karena sekarang memang hampir semuanya butuh atau dipersyaratkan memiliki kompetensi bahasa Inggris dengan dibuktikan sertifikat TOEFL ataupun IELTS ya. Thank you and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.